Oke, halo semuanya. Aduh, udah lumayan banyak nih. Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam semuanya. warahmatullahi Terima kasih malam. para peserta yang telah hadir di Community Talk pada malam hari ini. Eh, Pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini sudah kita mendatangkan salah satu konsultan branding kita dengan jam terbang yang cukup lumayan lama, lebih dari 5 tahun dia menjadi konsultan branding kita. Nah, hari ini guest star kita itu adalah Pak Bayu. Oke, say hello dong Pak Bayu kepada peserta kita semuanya. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget bisa di sini. Makasih. Waduh, waduh Pak Bayu. Oke, nah hari ini aku mau ngingetin sedikit nih materi kita hari ini apa sih yang mau kita apa sih yang mau kita pelajari hari ini. Nah, jadi Pak Bayu ini hari ini akan membagi tips and tricks cara kita nge-branding di sosial media. Tuh. Nah, langsung aja tanpa berlama lagi, langsung kita mulai aja ke ke pematerinya. Jangan lupa siapin juga alat tulis, catatan, kita catat poin-poin yang penting. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, nanti ada sesi pertanyaan, silakan untuk bertanya. Oke, oke Pak Bayu, Ya, langsung aja nih ya, kita mulai. oke. Boleh di present ya, Dik ya. Oke, siapa? Wait, wait. Ya, coba di view gede aja. Bisa nggak? Bentar-bentar. Nah, udah muncul belum? Nah, oke. Ya, Oke. oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam. banget. Saya dikasih kesempatan untuk sharing ya ke teman-teman, Bapak, Ibu, Kakak, Tante, Abang.
di toko rame ini. Sebenarnya saya di industri fashion belum terlalu lama gitu. Tapi um, ya alhamdulillahnya Pak Baris, CEO dari Toko Rame ngasih kesempatan saya untuk bisa nerapin ilmu branding yang saya pahami di tempat lain ke fashion brands-nya beliau. Nah, ini beberapa hal yang mau saya sharing hari ini. Ya, Dika boleh next sekali? Ya, oke. Nah, ngomongin branding, sebenarnya branding itu adalah image kita di kepala orang. Jadi reputasi kita atau sederhananya orang mikir apa sih tentang kita itu adalah branding kita. Oke, siapa kita di kepala orang. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena kita kan berjualan. Seringkali kita berjualan langsung di sosial medianya kita. Dalam artian kita bukan toko, kita ini orang, dan kita yang langsung jualan. Oke, prinsip jualan paling gampang pertama itu kita ke ring satu kita, orang-orang yang udah kenal kita. Nah, banyak pertanyaan yang saya sering dapat kalau baru mulai jualan, kita ngapain? Itu, ya. Kalau baru mulai jualan, kita ini gimana ya? Saya ini harus ngapain, Pak? Soalnya kan orang-orang belum tahu kalau saya ini berjualan. Ada malu, ada ragu, atau apa. Untuk yang di awal ya. Kalau yang udah biasa berjualan, sebenarnya lebih enak. Jadi intinya orang udah tahu kalau kita ini berjualan. Kita ini pedagang, kita ini reseller, atau dropshipper. Jadi itu penting. Untuk kita ngasih tahu orang branding kita ini apa. Oke, Dika boleh next. Jadi apapun yang kita lakukan, kita sebenarnya harus memastikan kalau kita bilang atau menunjukkan atau menyampaikan ke orang lain kalau kita ini lagi mau berdagang, mau berjualan, mau menawarkan. Jadi sederhananya, kita harus definisiin kita ini siapa. Oh ya, saya reseller. Reseller toko rame atau reseller fashion? Atau reseller semua kebutuhan? Atau reseller apa aja? Jadi kita harus tentuin. Tapi sebisa mungkin kita harus spesifik. Karena kalau kita nggak spesifik, orang jadi bingung. Ini orang sharing apaan aja semua dijual. Di tahap awal itu akan ngebingungin orang, jadi orang susah ingat ketika dia ada kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan baju kondangan. Yang dia ingat bisa jadi yang terakhir sharing kalau dia adalah jualan fashion baju-baju kece buat kondangan. Tapi kalau terakhir kebetulan kita lagi jualan madu misalnya, atau sikat gigi misalnya, atau odol apa misalnya, bisa jadi itu yang mereka ingat. Jadi pastiin kita memperjelas kita ini siapa, kita sharing apaan, kita jualannya apaan. Nah, yang kedua yang lebih penting lagi adalah ciri khas. Yang bagaimana kita ini orang kayak apa, bedanya kita sama penjual lain apa. Terus kalau barangnya sama, kenapa orang itu mau belinya lewat kita aja? Ini jadi penting karena setiap orang harus nunjukin ciri khasnya. Ciri khasnya bisa apa aja? Kalau dari branding, gampangnya ciri khasnya misalnya seringkali saya pribadi pakai warna-warna kalem, hitam, putih, abu-abu. Jadi kalau saya sharing, banyak foto-foto warnanya itu ke arah situ. Nah, masing-masing akan punya ciri khas. Apapun itu, ada yang ngelawak, ada yang lucu, ada yang serius, ada yang berbagi quotes-quotes inspirasional. Itu sengaja nggak sengaja akan jadi ciri khas kita. Nah, saya pribadi, saya mendefinisikan diri saya adalah brand konsultan yang jago angkat potensi. Spesifik. Jadi saya pegang brand apapun, selama dia masih berpotensi, saya bisa angkat. Tapi kalau potensinya rendah, saya kembalikan ke ownernya. Maaf Pak, potensinya masih terlalu rendah, saya bingung mau diapain. Itu pun pernah kejadian. Oke, jadi saya
Definisinya adalah brand konsultan yang jago angkat potensi. Nah, Bapak Ibu boleh mendefinisikan dirinya sendiri sebagai brand. Saya siapa? Terus ciri khas saya apa? Saya jagonya di mana? Itu harus didefinisikan supaya nanti kita tahu. Kadang seringkali di sosmed, saya kebetulan mimpin content planner di hampir semua klien saya. Itu yang paling sering ditanya adalah, Pak, ini kita ngomong apa lagi ya? Ini kita mau ngelawak, mau tebak-tebakan, mau TTS, atau mau giveaway lagi ya, gitu. Ini suka bingung. Kalau definisinya belum jelas, kita suka bingung. Cuman sharing produk-produk aja. Kalau kita cuman sharing produk doang, sharing produk itu penting, tapi kalau cuman produk yang kita sharing, kita akan kebingungan kalau produk kita nggak nambah. Atau kalau keseringan berubah-ubah, orang jadi nggak ingat produk kita jagoannya yang mana. Jadi kita definisi dulu kita senangnya ngomongin apa. Misal, saya adalah reseller fashion muslim yang paling paham ibu-ibu muda. Itu juga positioning. Oke? Jadi kalau ngomongin sambil masak, update status, nggak apa-apa. Ibu-ibu muda lagi belajar masak. Tapi pakai baju yang dia jual, atau pisaunya kebetulan dia jual juga, atau bumbunya dia jual juga, itu jadi bisa sharing banyak hal. Jadi jualannya itu bertema, sesuai dengan kelebihannya dia. Gitu. Boleh next, Tom? Oke? Jadi, sambil curi-curi workshop, belajar sedikit, di catatannya ditulis, saya adalah apa, reseller yang bagaimana, dropshipper yang bagaimana. Oke, jadi kita definisi diri kita sendiri. Contoh, saya adalah reseller yang fokus pada Gen Z, karena saya Gen Z. Boleh. Saya adalah reseller atau dropshipper yang paling tahu baju keren buat cowok. Oke, jadi nanti ini akan ngaruh ke produk yang kita promote. Toko Rame kan produknya banyak banget. Kalau setiap hari kita promote semuanya, bisa jadi yang nyangkut sedikit karena orang ngelihatnya kebanyakan. Plus, kita juga harus ingat, orang-orang yang lihat status kita, yang lihat Instagram kita, bisa jadi lihat status orang lain juga. Ini kejadian di saya pribadi, saya dikelilingi banyak bunda-bunda dan panda-panda juga yang jadi reseller atau dropshipper. Jadi tiap hari kalau saya cek status itu banyak banget produk. Ada satu orang yang semua produk setiap hari ada 20 sampai 30, itu saya suka bingung. Karena saya nggak ingat ini dia apa ya jualan utamanya. Jadi kalau saya lagi ada kebutuhan, saya nggak ingat sama dia karena semua gitu. Tapi kalau ada satu yang jualannya utamanya satu dua hal, tapi temanya jelas. Temanya ke umroh dan haji. Jadi baju-bajunya berkaitan sama itu, kurma, madu. Jadi kalau saya ada kebutuhan itu, saya ingatnya beliau. Ada satu orang yang biasa saya beli kurmanya atau madunya karena sering promotnya itu. Meskipun saya tahu dia jualan bajunya banyak banget jenisnya, tapi utamanya yang nempel di kepala saya itu. Oke, kenapa kita harus milih? Karena kalau di branding, maksimal orang bisa ingat orang lain atau brand lain itu cuma dua hal, maksimal dua hal. Ya, jadi karena orang sibuk, terus banyak yang dilihat tiap hari, rata-rata ingatnya cuma dua hal. Contoh, McDonald's, saya ingatnya dua hal, Big Mac sama Wi-Fi. Starbucks, saya ingatnya dua hal, kopi sama kerja. Terus apalagi KFC, ayam sama nongkrong. Oke? Jadi rata-rata kita cuma bisa ingat dua hal. Kalau bensin saya ingatnya Pertamina itu ngantri sama masih murah. Oke? Terus kalau ingat di depan saya ada Shell ya ingatnya saya brand luar terus mahal gitu. Terus ada saya kebetulan sering ke Bintaro, di Bintaro ada banyak banget pom bensin baru. Itu yang saya nggak punya ide apa-apa, saya agak ragu datang karena saya nggak kenal. Gitu. Jadi pastiin bagaimananya ini kita jelas satu atau dua hal utama yang kita promote. Jadi nggak kebanyakan. Gitu. Boleh next, Tik?
Oke, nah produknya kan banyak. Saya juga tahu banyak Bapak Ibu yang punya partner lebih dari satu. Ada toko rame, ada siapa lagi. Ini kan produknya puluhan bisa sampai ratusan. Yang kita pilih adalah yang sesuai dengan audiens kita. Jadi tolong buat skema. Biasanya saya minta ring 1, ring 2, ring 3-nya itu orang-orang kayak apa. Jadi ring 1 itu keluarga terdekat, itu orang-orang kayak apa. Jadi ring kedua teman-teman, teman kantor, teman main, teman arisan, teman kongko, teman yang baru kenal. Kan dia akan lihat WhatsApp status juga ya, gitu. Nah, terus yang ketiga baru orang luar. Ini yang memfollow kita di Instagram bisa siapa aja ya. Ini yang nomor 3. Jadi jualan paling ampuh tetap yang di ring 1, yang ngelihat WhatsApp status kita. Yang pasti kalau kita update status itu lihat. Kan kita bisa cek ya siapa aja yang ngelihat WhatsApp status kita gitu. Jadi nomor 1 dan 2 ini penting kita tentuin audiens kita siapa ya. Jadi kalau saya dikelilingi oleh teman-teman yang kantor-kantoran, biasa beli harga baju 200 ribuan, ya udah. Dan lebih banyak cowok ya di saya, ya udah. Berarti kalau saya lagi mempromot pakaian, saya utamain yang cocok sama audiens saya. Jadi nggak mesti semuanya. Karena meskipun itu promo, kalau nggak sesuai dengan audiens saya, Nggak ada, cuma ya mengirim. saya nggak promote gitu. Oke? Jangan lagi. Next-nya boleh Dika? Oke, ini prinsip jualan nge-brand berikutnya. Yang kita jual mesti cocok sama audiens kita. Karena barangnya banyak banget. Right? Dari MySure aja, setiap kita lihat bagus, tapi kita harus tanya, cocok nggak ya sama audiens saya? Audiens itu target market kita lah, penonton kita, orang yang nontonin WhatsApp status kita. Oke, ini sering kejadian, saya sering ketemu juga, ya semua aja ditaruh di WhatsApp statusnya dia. Berapa merek, berapa brand, berapa partner, itu semua ditaruhin. Jadinya kita agak kurang bertarget. Kalau kurang bertarget, kesempatan kita kecil. Gitu. Jadi kalau yang kita promote nggak jelas buat siapa atau buat semua orang, malah jadinya susah. Nanti yang ngelihat bingung. Kita bisa juga bagi hari, pisah-pisahin. Jangan di satu hari semuanya. Audiens ini hari ini, besok saya ganti lagi, saya mau mempromot barang-barang buat babies. Habis itu hari berikutnya saya mau mempromot barang-barang buat kakek nenek, misalnya vitamin-vitamin, madu dan lain-lain. Terus saya ada jualan kurma juga. Ya udah, saya promote di hari yang lain gitu, yang audiensnya hari itu saya tentuin. Gitu. Itu bisa juga kayak gitu. Masing-masing orang akan beda karena audiens masing-masing orang beda. Boleh next? Ya, thank you. Nah, kita tentuin audiens utama. Audiens utama saya tadi saya bilang ya, di sekitar saya, ring 1 saya ini keluarga, rata-rata masih bekerja, tetangga-tetangga juga masih umur pekerja, maksimal anaknya 2. Itu audiens utama saya. Cadangan, cadangan ini biasanya yang kadang saya japri langsung supaya dia lihat, karena saya tahu dia mungkin agak jarang buka WhatsApp status saya. Ya udah, saya japriin. Cadangan ini biasanya kayak teman-teman SMA, grup-grup SMA, itu saya drop info barang jualan saya ini cadangan. Mereka nggak tertarik, nggak apa-apa, karena bukan target utama. Nah, ketiga, kita tentuin juga pelengkap. Pelengkap ini bisa ngelengkapin audiens utama, bisa ngelengkapin audiens cadangan. Jadi kalau ada barang-barang yang ngelengkapin, saya kombinasiin. Gitu. Oke? Jadi kita tentuin audiens kita, ditulis, utamanya saya mau jualan ke siapa ya, gitu. Karena saya sering juga kalau lagi sharing gitu, oh itu Mas Tika ada yang nggak kelihatan layarnya, coba mungkin di chat. Nah, mungkin digeser Pak kalau lagi pakai handphone ya, di slide. Jangan yang foto rame-rame. Mungkin bisa ngebantu. Nah, kita lanjut. Untuk
yang target utamanya belum jelas, coba dilihat aja di sekitarnya siapa. Pembeli yang udah pernah beli siapa, ya udah itu dijadiin target utama. Oh, saya memang aktif di arisan dan ibu-ibu pengajian. Itu aja dijadiin target utama. Tapi kalau kayaknya udah mulai jarang belanja, kita boleh pindah ke target cadangan. Target cadangan ini bisa teman jauh, teman lama, gitu, atau kenalannya kenalan. Itu harus bisa kita tentuin juga. Jadi kita pastiin, kita punya catatan ya, target utama saya, orang yang seperti ini, cadangannya seperti ini. Oke? Pelengkap itu tergantung barangnya. Jadi barang ini bisa cocok nih sama target utama, barang ini bisa cocok sama target cadangan. Yang penting jangan berharap sekali promote 2-3 target terlampaui. Oke, jadi satu promosi pastiin itu satu target aja. Oke, jadi ketika ada barang baru nih muncul di MyShoot, oke, ini cocok buat siapa, buat kemana. Kemarin saya sempat lihat ada Avewer, kok ini cocok banget nih kalau saya promote ke adik saya atau teman-temannya yang baru masuk kantor. Itu spesifik. Jadi saya bisa nulis buat yang baru masuk, yang buat yang baru WFO, kece banget nih. Itu bisa kayak gitu. Kalau jelas, infonya satu aja. Gitu. Boleh next? Oke, nah setiap kali kita promosi, setiap kali kita berbagi sesuatu, saya sarankan jangan cuma screenshot bajunya aja. Itu yang kita update status koleksi baru dari toko rame, bajunya aja. Tapi kita harus bilang, ini apaan? Ini gimana? Baju muslim, casual, gimananya ini harus kita bilang juga, bahannya lembut banget, Bun. Bahannya, ini desainnya keren banget, bro. Itu gimananya harus kita tulis juga saat kita promote di status. Apalagi di Instagram, kita bikin Reels. Itu infonya harus bisa jelas. Terus yang ketiga, yang penting, what's in it for me? Bahasa Jawanya kira-kira sowat gitu loh. Sowat gitu loh-nya apa? Saat kita mempromot, apa? Ini kece banget buat kondangan, ini keren banget buat kuliah, ini cocok banget nih buat bunda yang gini, ini cocok banget nih buat Panda yang baru mulai ngantor, kayak gitu. Jadi kita sampein bagusnya kemana. Kenapa kita harus melakukan ini? Karena kita jualannya digital. Orang nggak megang barangnya, bisa jadi orang bingung, ini bagusnya di mana ya? Jadi kita yang harus nyampein. Ini baju apaan, bagusnya di mana, terus bagusnya dipakai kemana. Kalau ada produk lain, sepatu ya sama, sendal ya sama, tas ya sama. Ini cocok banget nih dipadu-padanin sama baju yang ini, gitu. Oke? Dan kita juga harus ingat, kebetulan kita punya kategori masing-masing. Ada yang dropshipper aja, cuma mempromot, ada yang reseller, terus ada juga yang udah jadi tim leader, punya tim juga, tapi hampir semua belum tentu memakai barangnya atau bahkan udah pegang barangnya. Jadi jangan ragu-ragu, aktif di grup, tanyain ini bahannya kayak yang mana ya, kayak gimana ya, gitu. Karena kita harus nyampein ke audiens kita, kelebihannya di mana, gitu. Tapi cocoknya buat dipakai kemana itu kreatifnya kita lah ya. Kan kita yang ngenalin, audiens kita musim sekarang lagi pada kemana nih. Apakah ngantor, mulai WFO, apakah masih biasa aja buat kondangan-kondangan atau pengajian, gitu. Jadi kita harus peka sama audiens kita lagi kemana, karena saya mau membiasakan satu promote, satu postingan, itu satu target. Mau ngomong apa, buat kemana. Nanti kita bisa promote lagi di hari yang lain, meskipun baju yang sama, cocok juga loh buat ini, itu bisa. Ya, makanya kita dibekalin setiap produk itu fotonya ada beberapa. Jangan semua dihabisin di satu hari. Jadinya orang kebanyakan. Satu-satu aja. Satu baju, satu foto supaya kita bisa posting ulang di hari lainnya. Gitu. Oke, jadi satu baju sekali promote, terus satu target. Pesannya juga satu. Ini bagusnya apa ya? Bagusnya buat dibawa kemana? Buat ngapain? Gitu. Itu kreasi kita karena kita juga nggak pegang bajunya. Lebih bagus ya kalau kita
naik level dari reseller menjadi influencer. Kita pakai bajunya, kita beli dulu satu, kan kita juga punya diskon, supaya kita bisa ngerasain, nih aku lagi pakai nge-mall cantik, ini saya lagi pakai buat ngantor, teman-teman bilang keren banget. Efeknya akan beda ketika kita jadi influencer karena kita pakai. Oke, ya tapi atur-atur modal lah ya, nggak semua baju kita bisa pakai dulu satu. Oke, jadi tentukan yang mana yang utamanya. Kebetulan memang di sekitar saya banyak teman-teman yang baru mulai ngantor lagi nih. Saya modal beli dulu satu supaya saya bisa jadi influencer. Saya bisa ngomong langsung, saya bisa review langsung. Oke, itu juga pilihan cara kita menggait audiens. Oke, kalau nggak bisa dilakukan, ya itu tadi, posting fotonya satu persatu, jangan semua foto yang disediain diposting dalam satu kali atau satu hari. Nanti kita kehabisan materi. Oke, jadi pastiin promotnya satu persatu aja, dan ngomong ya, jangan cuma fotonya aja. Koleksi baru nih, foto, 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 foto. Jadi kalau status WhatsApp kita ada 27 foto, itu orang akan yang, udah slide, kebanyakan. Takutnya gitu, karena itu yang kejadian di saya kalau ada teman reseller atau orang yang saya kenal tiba-tiba, banyak banget fotonya, next, gitu. Oke, jangan kebanyakan, pastiin hari itu, kan satu status juga cuma 24 jam. Setelah 24 jam akan hilang, jadi selama 24 jam kita targetin aja, saya mau ngomong ke audiens yang mana nih, ngomong apa, terus sewot gitu loh-nya apa nih, udah, sesederhana itu aja, gitu ya. Boleh next, Steve? Oke, tips selanjutnya, posisi menentukan prestasi. Jadi tentukan posisi kita ya, positioning kita. Boleh sambil next biar gampang. Oke, nah posisi menentukan prestasi nanti akan ngaruh ketika tips and tricks ini kita lakukan, ketika kita nge-brand, mulai ngedesain, nulis-nulis apa. Kalau posisi saya adalah penjual yang audiensnya kebetulan lagi pada ngantor maksimal beranak 2. Jadi itu memang posisi saya. Barang yang saya jual yang cocok sama mereka. Jadi memang saya nentuin nggak semua barang saya promote karena posisi saya jelas. Orang di sekitar saya itu jenisnya begini, keuangannya segini. Gitu. Ada orang yang saya memang posisinya di sini. Saya jual barang-barang yang tidak lebih dari 100.000. Jadi mau dia promo, mau apapun, barangnya sebagus apa, nggak akan dia promote karena dia udah tahu posisinya. Gitu. Jadi semua info tadi ujung-ujungnya posisi. Oke, posisi saya dan orang di sekitar saya segini. Jadi cuman barang-barang yang begini yang saya promote. Gitu, karena kita punya banyak banget barang ya. Gitu. Kalau posisi kita jelas, lebih enak nentuinnya. Ketika ada barang baru, cocok nggak? Oh nggak, kenapa? Kan posisi saya middle class, umur 35-an. Orang-orang di sekitar saya juga umurnya 35-an. Pengeluarannya untuk sekali belanja itu maksimal 200.000. Jadi kalau ada barang yang di atas 200.000, kalau bukan musim THR, kayaknya saya nggak bisa promote. Karena di sekitar saya nggak ada yang segitu. Gitu. Kalau kita udah tahu posisi kita mau ngejualin barang toko rame yang mana, kita jadi nggak bingung. Gitu. Saya mah cuma bisa barang-barang di 50.000 ke bawah karena saya masih kuliah. Oh nggak apa-apa. Pilihin aja barang-barang yang 50.000 ke bawah, itu aja terus dipromot. Itu cukup, karena setiap orang akan punya posisinya masing-masing. Posisi menentukan prestasi, yaitu kalau kita tahu posisi kita, akan gampang kita mencapai target. Oke? Nah, berikutnya, kita percepat tips and tricks ini, cara yang paling gampang yang saya tahu untuk mempercantik jualan kita supaya beda sama yang lain. Boleh next? Oke, nama aplikasinya Canva. Ini di semua ada ya. Oke, Canva ini ada yang gratis, ada yang berbayar. Kita pilih yang gratis dulu aja. Jadi kalau buka Canva pertama itu, kita dikasih tombol biru dengan tanda plus tuh di pojok kanan ya, kanan bawah. Nah, itu kita pencet aja, terus kita pilih ukuran yang sesuai. Nah, ukuran yang sesuai sama yang kita mau buat itu, biasanya kan kita update status
Kalau mau di Instagram, ya kita pilih Instagram post. Kalau buat di WhatsApp status atau Instagram status, kita pilih aja your story. Oke? Nah, enaknya di Canva, kita nggak perlu bikin semuanya, kita bisa sedikit bergaya. Itu setelah kita mencet your story, di gambar ketiga itu akan keluar. Ada template, ada elemen, ada galeri, ada upload. Nah, kita pilih template, kita tulis saja fashion. Karena kita mau jualan baju. Kita cari yang sesuai sama ciri khas kita. Oh, saya orangnya kalem. Saya senang pakai warna-warna kalem. Saya orangnya berani. Saya senang pakai warna-warna cerah. Masing-masing akan ngeluarin gayanya. Jadi meskipun jualannya sama, bisa jadi gayanya masing-masing beda. Boleh next? Kita pilih aja satu. Contoh ini yang saya pilih satu, yang gambarnya kayak gini ya. Oke? Warnanya masih kalem. Ya udah saya pilih aja, terus gambarnya saya klik. Kalau saya klik gambarnya, itu menunya akan berubah. Di bawah replace, ganti gambar. Ya udah tinggal saya pencet replace, ganti gambar, terus saya cari gambar dari toko Ramai Official yang baru aja saya download. Nanti akan otomatis keganti. Oke, ini barang barunya, ini saya ganti. Nah, judul atasnya saya sesuaiin dengan prinsip tadi. Sobat Gitulonya apa? Oh, ini buat kondangan kece. Oke, jadi saya tulis di atas, saya ganti kondangan kece. Gitu. Terus saya tambahin, ini ada di menu bawahnya lagi, dia ada pilihan juga teks. Pilih aja contoh teks yang kayaknya cocok. Ntar kita tinggal ganti teksnya apa. Boleh next? Oke. Saya taruh logo Instagram. Cara ngambil logonya juga sama. Tadi tinggal di search aja. Logo Instagram. Nanti kita taruh. Kita sesuai ukurannya. Tulisan. Kalau saya jualannya di Tokopedia, ya saya taruh Tokopedia. Oke, ini sesuaikan supaya orang bisa tahu lebih jauh. Atau kalau mau postingnya pakai Instagram, tapi kita mau dia ngobrol langsung, boleh. Kita taruh nomor handphone kita di situ, nggak apa-apa. Nah, gimana bagusnya juga kita tulis. Bahannya tuil, lembut, dan adem kayak wajah bunda. Oke, karena kita tahu audiens kita, bunda-bunda yang kece-kece nih, yang cantik-cantik tapi kalem. Oke, itu kita sampaikan. Jadi sekali posting, fotonya sama, tapi ada informasi lebih. Dan kita lebih nge-brand. Ada gayanya, ada ciri khasnya. Ciri khasnya kita pilih aja dari template tadi yang sesuai dengan yang kita mau. Oke, setelah selesai, semua info kita udah taruh. Oke, infonya apa aja, bajunya apa, udah kelihatan gambarnya. Boleh juga ditulis nama bajunya, tapi saya jarang sih mempromot nama bajunya karena di awal orang belum tentu langsung mau hafal nama bajunya. Yang penting, karena saya cuma mau menanamkan 2 info, secara penglihatan bajunya kece, terus saya cuma mau bilang kece buat kondangan. Udah 2, jangan banyak-banyak. Oke, udah ada info tambahan lagi, bahannya tuil adem. Nah, itu udah banyak informasinya, jadi nggak usah semuanya dikasih tahu. Kalau mau mempromot harganya, ya udah harganya duluan yang di atas. Gitu. Kondangan kece 200.000 aja, itu kita taruh di atas. Jadi masing-masing tentuin mau mempromot apanya. Di sini saya mau promosin kece-nya bahannya adem. Kalau mau tahu harganya berapa, tanya saya. Gitu. Habis itu kita tinggal pilih download. Downloadnya JPG supaya langsung jadi foto yang bisa kita upload di status kita. Gitu ya. Oke, boleh next.
Oke, habis itu kita tinggal download, tunggu aja downloadnya selesai. Nah, oh, suaranya putus-putus dari mana? Oke, saya mundur sedikit, boleh ke slide sebelumnya, Dika? Takut ada yang nggak nangkep. Nah, oke, jadi pastiin infonya ada semua ya. Bajunya apaan? Fotonya udah ada, cantik. Nah, bagusnya gimana? Ini kita tulis. Oke, terus what's in it for me atau so what gitu loh-nya masing-masing. Oke, ini kreativitas kita. Saya nyontohin di sini, ini kece nih buat kondangan. Karena di sekitar saya lagi banyak kondangan. Oke, kalau yang buat arisan, oke, tulis aja infonya. Buat arisan biar cakep, buat WFO biar gagah. Ini tergantung audiens kita. Oke, untuk barang ini, eh, untuk yang what's in it for me atau so what gitu loh-nya masing-masing. Ya, sesuaikan dengan audiens seperti apa, lagi musim apa. Oke, terus sampaikan terus kalau mau orang WhatsApp kita, bawahnya kita tulis WhatsApp aja bun, chat aja bro, tanya aja mas, gitu. Supaya orang nempel. Oke, infonya jangan kebanyakan. Kalau dia mau tahu lebih, kita bisa kasih info lagi nanti. Oke, atau di slide berikutnya kita baru kasih info lebih. Itu boleh. Tapi di satu promo ini, infonya jangan kebanyakan supaya orang nangkep. Oke, boleh next. Habis itu kita download jadi JPEG, kita bisa langsung share ke My Status. Jadi langsung tayang. Kalaupun nggak mau, kita bisa share juga di Instagram Status atau tergantung platform yang dipakai masing-masing reseller ya. Disesuaikan. Jadi setelah di-download itu sudah ada di galeri berupa foto yang kita tinggal share. Oke, jadi selain kita pakai menu share yang ada di toko rame, kita bisa juga pakai ini. Jadi kita tarik dulu pakai foto ini, ntar kalau yang nanya, Bun, ini bagus banget. Info lebih dong, baru kita share yang dari aplikasi toko rame kita. Karena infonya kan jelas, harga, bahan, dan lain-lain. Jadi lebih cepat. Oke? Ini kalau teman-teman yang sudah jadi tim leader, agent yang punya tim, bisa juga timnya dikasih tugas baru, coba pelajarin Canva untuk membuat perbedaan, ngasih ciri khas, karena nama tokonya bisa jadi tokonya udah punya logo juga, lebih nge-brand, jadi punya ciri khas, punya kelebihan, punya perbedaan. Gitu. Kalau untuk yang masih jadi dropshipper atau reseller pribadi, bisa pelajarin sendiri supaya punya ciri khas juga, karena ciri khasnya yang akan nempel ke orang. Gitu. Oke, boleh next. Nah, itu kita tinggal posting, dan kalau posting mau nambahin infonya kita ngulang yang ada di atas saja ya. Pilih salah satu, mau yang mana, jangan kebanyakan. Oke, saya mau ngomong lagi buat kondangan nih bun, gitu. Bahan adem bener. Oke, informasinya sama. Oke, atau kita kasih surprise. Kita bisa posting 3 kali, di postingan kedua ekstra info, di postingan ketiga surprise-nya apa. Ini tentuinlah strategi kita apa, gitu ya. Mau diskon, WA aja, aku kasih diskon sampai 20%, gitu. Karena aku menyesuaikan dengan reseller yang punya target nyari reseller lain juga, boleh. Jadi sesuaikan dengan audiens dan target kita mau mempromot ini apa. Jadi ekstra infonya kita tambahin di slide berikutnya. Kita posting lagi. Jadi kita postingnya 2 atau 3 kali. Jangan sekali posting naruh semua info. Terlalu banyak. Oke, jadi kita mempromot satu baju, satu waktu dulu. Kalau ada yang lain yang kita mau promot, kasih jeda waktu ya. Jangan sekaligus. Semua jualan di satu hari, apalagi sekali posting, itu jangan. Oke? Boleh next? Oke? Nah, sebelum kita pindah ke sesi tanya-tanya, mau ngingetin aja, secara jadwal, Instagram itu biasanya disarankan posting
jam 11, jam makan siang, sampai jam makan siangnya, sampai jam 1, atau jam pulang kerja, jam 5 ke setengah 6, atau sekalian pas orangnya udah sampai rumah jam 8 ke jam 9, supaya postingan kita dilihat. Jadi kalau mau posting sehari 2 kali, ya 2 barang, jangan kebanyakan. Kalaupun sekali posting mau 3 barang, boleh selama sesuai dengan audiens, tapi cocokin jadwalnya. Mau tayang jam berapa, gitu. Yang disarankan tayang di jam orang pas lagi buka, supaya enggak ketiban atau nggak kebaca. Kalau udah kebanyakan, banyak banget ini status, orang mungkin nggak baca juga. Jadi pas kita posting, pas mereka buka handphone, itu akan jadi yang pertama mereka lihat. Jadi kesempatan postingan kita dilihat jadi lebih besar. Oke? Semoga tips and trik sederhananya bisa sedikit ngebantu, sama materi-materi brandingnya bisa memperkaya skill kita berjualan. Jadi semoga bisa lebih ramai jualannya ya. Oke, dari saya terima kasih. Kita pindah ke Q&A kalau ada ya. Boleh. Thank you, Dika. Oke, terima kasih Pak Bayu. Oke, untuk teman-teman peserta yang mau bertanya, bisa aja langsung nyalakan mic-nya atau juga bisa chat nih di kolom komentar. Oke, ini di komentar ada satu pertanyaan ya. Jadwal IG apakah bisa diterapkan di media sosial lainnya? Bisa. Karena Instagram ngebacanya kapan orang buka handphone nyalain Instagram. Jadi di jam yang sama ada kemungkinan besar orang memang lagi buka handphone. Gitu. Jadi disarankan kita ikut jadwalnya IG jam 11 jam makan siang, atau jam sore 5 ke setengah 6, atau ke 8 sampai jam 9. Karena itu jam-jam waktu orang memang lagi buka handphone. Gitu ya. Jadi bisa banget. Jadwalnya kita samain. Oke, next-nya kalau ada pertanyaan, baik soal branding maupun sosmed ataupun tips and triks-nya lagi ya. Wah, ini banyak nih Pak yang nanya nih. Baik. Oke. Ini saya bacain ya Pak. Enggak. Oke, dari Budi Susiana nih, Pak Budi. Oke, idealnya ngiklan di beranda FB itu berapa kali sehari sih Pak? Oke. Idealnya berapa kali sehari itu sesuaikan dengan jam tayang tadi. Jadi, tapi jangan satu juga ya, terlalu sedikit. Nanti kita nggak nempel. Jadi, minimal satu posting, sekali posting, tapi jangan satu lembar gambar itu aja. Jadi, sekali posting, pastiin minimal 3. Jadi, infonya kita pecah. Gitu ya. Minimal sekali posting, tapi jangan sampai lebih dari 5, kecuali satu tema. Contoh, memang ini bajunya satu tema, kita lagi mau promote baju WFO, gitu ya. Baju WFO, nah baju WFO kita udah pilihin 3 baju, ini satu tema, nggak apa-apa, kita posting sekaligus. Gitu. Apalagi yang jadi reseller dari beberapa partner ya, selain toko rame ikutan juga. Nah ini jangan sampai beranda FB-nya bikin orang, kebanyakan nih statusnya gitu. Jadi pastiin satu tema, berapa baju satu tema pun nggak masalah, yang penting temanya satu aja, kita angkat satu dulu. Siang satu tema, ntar malam satu tema lagi. Oke? Jadi saya sarankan 2 tema dalam satu hari. Satu nggak apa-apa, tapi jangan satu posting. Satu tema tuh ada berapa postingan. Karena kalau satu orang langsung, udah, nggak nempel. Jadi pastiin 2, 3, atau 4, atau 5 selama satu tema nggak apa-apa. Oke? Next-nya? Oke, next-nya ini ada yang dari Bu Widya. Nah, Pak mau tanya nih, proporsi posting jualan. Oke. Pak mau tanya, proporsi posting jualan dan lain-lain berapa persen ya? Dan idealnya berapa kali kita posting? Oke. Nah, proporsi jualan ini pertanyaan bagus banget. Bagus banget. Jadi
di branding itu kita bikin persentase kita mau konten apaan aja. Oke? Biasanya saya bagi ke 3. Pertama, konten inspirasi. Kedua, konten promosi. Nah, ketiga nih pelengkap. Bisa apa aja, informasi umum. Oke? Biasanya kalau di tahap awal saya bagi konten inspirasi itu 30%. Oke, 70%-nya saya bagi 2 antara konten jualan dan konten tambahan. Oke. Jadi tapi kita pastiin ya harus ada inspirasinya juga. Jadi kalau misalnya sehari kita 2, berarti 2 ini kita kombinasiin ya. Inspirasi dan juga jualan. Oke, jadi inspirasi kan kadang kita berbagi doa, berbagi quotes, berbagi info penting, itu kan juga boleh. Atau bercandaan, bikin orang senyum, itu penting. Pastiin kita mestinya itu kan 2 tema berbeda ya. Oke, jadi minimal kita punya 2 tema utama. 1 inspirasi, 2 promosi. Oke, kita tetap harus promosi supaya orang nempel kita memang jualan. Jadi promosinya tetap lebih gede. Minimal 60-70%. Nah, jadi dalam 1 minggu itu kalau kita memposting 10, itu sekitar 6 jualan, 4 inspirasi kalau saya sarankan. Inspirasi ini bisa apa aja ya, atau informasi umum gitu. Tapi tolong pastiin yang berjualannya lewat WhatsApp status atau Facebook beranda. Jangan tergoda untuk posting masalah pribadi karena itu akan nentuin brand kita, ya, reputasi kita. Oke? Next-nya? Oke, ini next-nya ada dari Bu Julia. Oke, dia bertanya, untuk bisa nentuin audiens yang melihat status kita, caranya gimana? Karena kalau lihat pasti beraneka profesi. Jadi kadang-kadang iklannya semua produk 1 hari. Gitu, Pak. Oke, pertanyaan bagus. Nah, pertama kita tentuin dulu ini kalau udah punya track record, ini waktunya mendata. Di track record kita paling sering orang beli itu di harga berapa dan yang beli kisaran umur berapa. Itu kita catat. Itu paling sering beli audiens utama kita itu. Umurnya kalau bisa sempit enak banget. Bisa lebih tajam. Umurnya rata-rata nih kira-kira 33, 35 ke 38. Ini udah umurnya spesifik nih. Terus rata-rata barang yang mereka belanjakan itu di harga 100 sampai 300 ribu. Itu kita bisa nebak ekonominya. Ya udah itu kita jadiin audiens utama kita. Kalau kita belum punya data yang cukup, baru mau ngincer audiens baru, kita tentuin di sekitar kita profesinya banyak betul, keuangannya kita nggak tahu dari mana, kita bisa lihat dulu, kita kepoin. Kalau ini di WhatsApp ya, atau di Instagram, ya rata-rata semua kita bisa kepoin kok followers kita yang sering lihat, kita lihat balik postingannya dia apa, kita riset sedikit, sampai kita bisa nebak kendaraan itu paling gampang. Untuk nentuin kira-kira ini orang level ekonominya semana, ya udah, itu bisa jadi info kita. Oke, buat orang-orang yang harga sih intinya yang kita perlu catat. Kira-kira mereka mau belanja di angka berapa? Itu kita jadiin audiens. Dan kalau udah jago, audiens utama kita bisa lebih dari 1 jenis ya. 1, 2, 3. Makanya setiap kali posting, oke, barang toko rame yang masyhur edisi ini harga segini, saya mau promote di 2 hari ini buat mereka. Makanya penting banget mencatat strategi-strategi tadi. Barang yang ini masyhur AV Work yang ini harga segini, saya mau promote di hari Selasa buat audiens yang ini. Itu nggak apa-apa, yang penting jangan ditumplekin di 1 hari. Gitu. Takutnya agak kurang nempel kalau ada yang kok digabung sama ini jualannya. Ntar takut di-skip. Kita menghindari orang nge-skip. Jadi biar dia baca dulu aja. Hari ini memang kita lagi ngomong sama dia. Gitu. Oke, boleh next.
Oke, ini eh, nah ini ada dari Bu Epi. Ya. Dalam mentargetkan terbagi 3 poin. Yang kedua cadangan. Tadi dijelasin. Yang kedua cadangan. Tapi dijelasinnya boleh japri. Apa termasuk sopan, Pak? Oke, betul. Jadi info lebih lanjut dijelasinnya japri, tapi pastiin japri itu kalau orangnya sudah tertarik. Kalau orangnya belum tertarik, berarti kita pakai info yang utama dulu aja. Itu seringkali, kayak saya juga kebetulan jadi konsultan di NGO, perusahaan-perusahaan, brand-brand yang mengumpulkan zakat dan mencari donasi. Itu pertanyaannya sama, aduh kalau ngejapri gimana ya Pak ya? Pastiin kalau ngejapri jangan cuman modal ngetik nama. Jadi pastiin kita tahu ini orangnya kayak apa, musimnya lagi bagaimana gitu. Jadi kita nggak bisa ketika ngejapri kita nulis sekali terus copas-copas ke semua orang cuman ganti nama, itu agak kurang efektif karena keberasa banget. Kecuali kita memang mau membroadcast gambarnya sama promosinya. Ntar next infonya dia akan nanya kita kalau tertarik. Gitu. Jadi jangan pertama kali ngejapri modal broadcast ya. Gitu. Kalau dari riset sih orang langsung mengabaikan kalau keberasa ini mah broadcast. Gitu. Saya sering banget dapat karena saya di 2 industri, saya aktif di NGO juga jadi konsultan. Saya dapat banyak juga WhatsApp Japri itu sehari bisa sampai 10 dari banyak brand-brand pengumpul zakat misalnya. Itu rata-rata broadcastan saya nggak buka. Tapi kalau ada satu yang spesifik dia ngetik sendiri, rasanya ngetik sendiri ya. Jadi kalau mau latihan, coba bikin bahasa broadcast-nya kayak ngomong ke satu orang doang. Itu bisa jago. Gitu ya. Next. Oke, ini 2 pertanyaan terakhir ya, Pak. Ya. Dari Mahtum yang pertama nih. Boleh tidak menentukan judul melalui CEO, Search Engine Optimization. Nah, itu gimana tuh, Pak? Oke. Kalau barangnya cocok sama hasil SEO paling laku itu apa, boleh. Tapi harus diingat juga, dengan jalur pribadi kayak gini ya, sosial media ini kan lumayan jalur pribadi ya. Kita pakai WhatsApp status, beranda FB, atau Instagram status. Ini kan yang lihat satu orang. Gitu. Jadi pastiin kata kuncinya sesuai sama audiens kita. Jadi kalaupun bahasanya kurang SEO, misal bahasa SEO yang lakunya adalah baju muslim murah. Tapi kalau audiens saya lebih menghargai barang bagus daripada murah, kan nggak bisa dipakai. Jadi sesuaikan dengan audiens ya. Kalaupun bahasanya dilucu-lucuin, karena audiens saya memang lebih seneng bahasa yang nyeleneh gitu, nggak apa-apa juga. Gitu ya. Jadi prinsip branding tetap tolong sesuaikan dengan audiens ya. Ilmu apapun yang kita punya, SEO maupun strategi audiens tadi, ketika mempromot, sesuaikan dengan gaya audiens dan ciri khas kita. Kalau saya emang senangnya pantun, saya pantun aja terus tiap hari. Gitu. Nggak apa-apa. Itu jadi ciri khas. Yang penting postingan kita dilihat. Jadi cari ciri khas masing-masing. Kalau tahu info SEO, sesuaikan dengan ciri khas kita juga ya. Gitu. Oke? Next-nya. Oke, ini Terakhir ya berarti ya. Iya bener Pak, ini terakhir. Soalnya banyak banget nih hari ini yang nanya nih. Ya, ditampung dulu nanti kita bisa posting di toko rame ya. Iya, siapa. Oke, ini yang terakhir dari Muhammad Zain. Saya lebih fokus jualan di story WA karena bisa lebih paham dengan posisi para audiens target market saya. Dari segi budget yang sesuai dengan harga toko rame, hanya beberapa persen saja hasil. Meskipun para audiens sebenarnya suka dengan produk toko rame, tapi banyak yang hanya beli saat diskon saja. Jadi masih cocokkah saya di toko rame atau sebaiknya menambah brand lain yang harganya lebih sesuai dengan audiens saya? Gitu Pak. Oke, nice. Jadi gini, khusus untuk di toko rame, oke, kita punya komunikasi 2 arah, kopdar-kopdar juga, dan setahu saya Mas Bari sangat open akan
masukan dari reseller. Jadi silakan ajuin aja. Saya punya audiens yang rata-rata belanjanya tuh 75.000, tapi di Tokoramai barang harga segitu tuh sedikit banget. Itu Tokoramai akan sangat apresiatif dan langsung tim R&D akan menciptakan produk seharga tersebut. Gitu. Nah, untuk kepentingan pribadi, karena tetap harus cuan, tetap harus jualan, ya kita tetap harus cari produk yang sesuai dengan audiens kita. Itu nggak ada kompromi. Kalau memang audiensnya harga 75, harga 90, 120, ya cari gitu. Tapi bukan berarti harus meninggalkan, oh saya pindah ke Tokoramai karena barangnya rata-rata 200 ribuan langsung pindah ke tempat lain. Nggak mesti, karena kan kita tidak terikat, tidak punya ikatan khusus dengan satu brand manapun. Oke, jadi kita kombinasiin, karena menurut saya pribadi, sebagai orang branding, saya suka Tokoramai dari desainnya ini manis-manis dibanding brand-brand lain ya. Gitu. Jadi dia punya ciri khasnya sendiri. Kalau ciri khasnya itu cocok dan dapat apresiasi bagus, barangnya bagus tapi agak mahal ya. Ya nanti diskon aja bro gitu. Atau kita bisa pilihan ketiga, pilihan pertama tadi kasih masukan ke tim Tokoramai, request barang harga sekian yang sesuai dengan audiens Bapak Ibu. Atau kedua, kombinasiin dengan barang dari brand lain yang sesuai. Atau ketiga, ajak mereka gabung jadi reseller supaya mereka dapat diskon resellernya juga. Jadi kita meningkat jadi agent. Itu bisa juga kita lakuin. Atau ajak mereka jadi influencer barangnya kita atau afiliator barangnya kita. Itu juga bisa dijajakin. Oke? Jadi kurang lebih strateginya bisa itulah antara itu ya. Thank you Dika. Oke, siapa? Waduh, ini banyak banget nih yang bertanya nih. Tapi Pak, saya boleh tanya nggak Pak? Boleh satu ya. Ya, saya soalnya penasaran juga nih, soalnya saya belum Ya. tahu tentang branding. Nah, Ya. tadi dari penjelasan Bapak ini, berarti branding itu mirip-mirip dengan marketing ya Pak? Betul. Oke, jadi ini bedanya antara branding dan marketing dan sales. Ada 3 hal ya. Oke, branding, marketing, dan sales. Jadi, Dika kebetulan udah nikah belum, Dik? Belum sih Pak. Belum. Sekalipun belum ya? Oke. Belum. Ya, jadi misalnya Dika mau mengambil hatinya Nurul. Ini Nurul manapun ya. Oke. Jadi, Dika ngomong, halo Nurul, aku Dika. Aku kerja di Tokoramai. Ya belum mapan, tapi aku orangnya semangat. Aku pengen nikahin kamu. Itu sales. Dika menjual diri sendiri. Menjual barangnya langsung. Bilang, aku mau nikahin kamu, aku punya modal ini, aku udah kerja, insya Allah nanti settle. Gitu. Aku nyari pasangan yang mau fight bareng. Oke, itu sales. Diomongin langsung. Nah, marketing itu, oke, yang Dika punya strateginya, tapi tidak harus ngomong langsung. Oke? Bisa ditunjukin dari pakaiannya, parfumnya, aktivitasnya. Jadi marketing itu lebih luas aktivitasnya. Nah, branding itu yang berhasil dikatanemin ke kepalanya Nurul, itu strategi brandingnya. Jadi branding itu mainnya halus banget. Sering pakai baju rapi, nanti Nurul akan berpikir, dia kalau jadi suami aku, orangnya rapi nih, rumahku nggak akan berantakan kalau aku tinggal. Gitu. Jadi main kesan, branding itu main kesan. Makanya cara kita berkomunikasi, cara kita berpakaian juga, itu akan menjadi kesan di kepala audiens. Jadi branding itu bermain kesan. Ya. Jadi hati-hati orang merhatiin siapa kita, bukan cuman apa jualan kita. Tadi saya sempat bilang, hati-hati ya, update status di WhatsApp. Sekalian tadi ada yang nanya status WhatsApp dan lain-lain. Buat saya status WhatsApp paling efektif, paling penting. Karena saya ngomong langsung ke orang yang kenal saya. Tapi saya dijudge langsung. Jadi kalau sampai saya lagi bete, jualan sepi, saya update status di WhatsApp, itu bisa langsung jelek reputasi saya di kepala orang. Karena itu branding. Branding saya jadi turun. Suka ngeluh orangnya. Males ah.
ngelihat statusnya dia gitu. Oke, jadi branding itu bedanya sama marketing. Marketing itu strategi, branding itu halus, halus sekali. Gitu juga. Oke, oke. Terima kasih Pak. Oke. Sama-sama. Nah, sudah di penghujung acara nih teman-teman Ya. semuanya. Aku mau saya mau nyampein siapa sih pemenang dari voucher Toko Rame nih, voucher belanja Toko Rame. Okay. Oke, ada dua pemenang nih teman-teman. Yang pertama itu Ibu Widianti Purworejo. Selamat Ibu telah memenangkan voucher belanja sebesar 50.000. Nah, itu orang yang pertama. Orang yang kedua yaitu dari pertanyaan yang terakhir nih Pak. Namanya Muhammad Zain. Oke. Oke, selamat ya Congrats ya. Muhammad telah mendapatkan voucher sebesar 50.000. Nah, untuk para pemenang voucher itu bisa kirim datanya, nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya, nanti saya chat langsung ke para pemenangnya. Tuh. Oke. Oke. Ini belum kirim. Bisa langsung dikirim di sini aja nanti nomor teleponnya, nomor WhatsApp-nya nanti biar saya yang langsung ngechat ke orangnya gitu. Ya benar di komentar aja. Ya, bisa di komen chat, betul. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang telah hadir di acara Community Talk hari ini. Nah, sebelum kita tutup pada hari ini, aku mau ini nih foto bareng dulu nih semuanya nih sama teman-teman nih. Kita nyalain ini ya videonya nih. Oke. Waduh, banyak banget ini hari ini. Pak, berarti branding itu seperti kayak kita nyari image ya, Pak? Betul. Branding itu bukan seperti nyari image. Branding memang nyari image. Oh. Gitu. Nggak mesti harus gegayaan, karena kan masing-masing orang beda. Nggak, saya mah orangnya serius, kalem, begini apa adanya, nggak apa-apa. Konsisten aja. Gitu. Jadi nggak mesti, katanya harus lucu kalau mau dilihat. Nggak mesti. Harus jadi Nggak kayak apa-apa. diri sendiri aja ya? Ya, tapi versi bagusnya diri sendiri ya. Oke, siap. Gitu. Oke, ini Udah nyala? udah nih. Oke, ini bergaya ya semuanya. Peace kayak gitu. Oke. Oke, ini aku foto ya. Senyumnya manis. Cheese. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Thank you. Oke. Terima kasih semuanya para peserta yang sudah hadir. Mari kita tutup pemitrok ini dengan baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang diberikan dengan Pak Bayu itu bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke, saya Dika sebagai host dan Pak Bayu sebagai materi pamit undur diri. Terima kasih semuanya telah hadir di Community Talk malam ini. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.